Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua, selamat Sabat, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini di Indonesia hari Sabat tanggal 15 Maret tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya Bible Study atau pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini kita sudah di chapter 38 ya, dengan judul Bondage Preferred to Freedom, atau lebih memilih perbudakan daripada kemerdekaan atau kebebasan. Dan di chapter 38 ini adalah pertemuan kedua. Kita sudah mulai pertemuan pertama pada hari Minggu yang lalu. Dan saudara-saudara yang mau belum eh, mengikuti bisa lewat YouTube untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan seperti biasa saudara-saudara, sebelum kita akan mulai kita punya pelajaran untuk saat ini, kita akan review apa yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu ya, tentang bagaimana bangsa Israel lebih memilih perbudakan daripada kebebasan. Mari kita lihat ya. Ini dia punya kata-kata pembuka dari apa yang kita sudah pelajari waktu lalu yang di chapter 38 ini. Dia bilang, Wagoner bilang, manusia pada umumnya menyukai perbudakan dan lebih suka berada dalam perbudakan daripada menjadi merdeka. Ini seperti kata-kata kontroversi. Tentunya semua orang suka merdeka kan. Ini tidak ada yang mau jadi budak. Tetapi ini secara nyata memang seperti ini. Mereka kita ini lebih suka sebenarnya dalam perbudakan ya. Apakah itu perbudakan dosa atau perbudakan eh perbudakan dosa ya. Ini dan kita lihat ini apa namanya bangsa Israel, mereka kelihatannya dan memang tercatat di dalam Alkitab faktanya seperti itu. Mereka lebih menyukai perbudakan daripada mereka ingin jadi merdeka ya. Ini kayak sesuatu yang aneh. Tetapi inilah yang terjadi dan faktanya sedemikian. Mari kita lihat ya, ini ada beberapa contoh di Alkitab yang menyatakan bahwa pernyataan yang ini dibikin adalah benar ya. Ini pertama dari Abraham. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan Abraham sebuah keturunan yang besar, yang tak terhitung jumlahnya, dan waktu itu Abraham percaya ya. Tetapi ketika datang firman Tuhan lagi dan Abraham waktu itu belum punya anak, Abraham bilang, bagaimana Tuhan mau kasih itu janji kepada saya, sedangkan saya tidak punya anak. Mungkin yang akan mewarisi dia punya harta segala sesuatu atau yang akan menjadi eh, apa namanya dia punya keturunan itu mungkin berasal dari dia punya Eliezer ya, dia punya hamba yang paling setia ya. Ini mungkin dari Eliezer lah ini keturunan yang Tuhan janjikan akan ada. Dia bilang begitu ya. Ini dari hambanya dia. Tapi Tuhan bilang, eh, Abraham bukan dari hamba kita akan kasih kamu keturunan kamu. Dari keturunanmu, dari kamu itu apa? Keturunan yang aku janjikan dari kamu sendiri, dari keturunan kamu. Bukan dari hamba ya, tapi harus jadi dari orang merdeka. Ini yang terjadi. Ini pertama Tuhan bilang ya. Yang kedua, karena belum dapat anak setelah berapa tahun ya, 20 tahun, 10 tahun setelah janji itu dibuat, akhirnya Sarah bilang ambil dia punya maid ya atau dia punya hamba perempuan supaya dari situlah Abraham bisa mendapat keturunan. Padahal sebelumnya lewat dari Eliezer sudah dikasih tahu bahwa bukan dari hamba, tapi ini ya ini saudara-saudara manusia punya kedegilan dia mereka punya keras kepala. Mereka ini ambil ya Abraham dengar apa yang dikatakan istrinya, ambil hambanya yaitu Hagar dan eh, iya diambil dan memperoleh anak ya. Jadi istilahnya dari anaknya itulah ya, dari apa yang Tuhan janjikan maka menjadikan Abraham sangat banyak. Tetapi Tuhan kembali bilang kepada Abraham, bukan dari apa? Anak dari hamba perempuan ya yang akan menjadi ahli waris. Dia bilang tidak bisa anak dari hamba perempuan dapat menjadi ahli waris.
Pertama dari Eliezer, hamba laki-laki tidak boleh, tidak bisa untuk jadi ahli waris. Baru setelah itu dari Hagar, hamba perempuan tidak bisa menjadi ahli waris. Jadi apapun mau perempuan, mau laki-laki, dengan status sebagai hamba tidak bisa menjadi ahli waris. Jadi ini seperti hamba ini, kalau kita lihat seperti orang Israel itu mereka sebagai budak, servant ya, pelayan. Mereka jadi yang akan menjadi pewaris adalah bukan mereka yang menjadi budak, tetapi menjadi orang dari orang merdeka yang akan menjadi pewaris. Jadi kenapa bangsa Israel harus keluar, tidak jadi budak lagi? Karena kalau mereka jadi budak, mereka tidak bisa jadi ahli waris. Jadi harus jadi orang merdeka dulu, baru bisa menjadi ahli waris. Begitu juga dalam kerohanian ya, kita nggak bisa dalam hamba dosa, terus menjadi ahli waris yang Tuhan sudah janjikan ya. Sama seperti dalam perbudakan fisik, begitu juga dalam apa? Perbudakan dosa ya. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi Abraham dari awalnya Abraham ini yang menjadi bapak orang percaya ini pun seperti itu ya. Manusia ini dia punya kecenderungan adalah dari hamba atau ingin menjadi hamba seperti statement yang Wagoner kemukakan di awal judul tadi kita sudah baca. Nah, ini kemudian bahasa Israel. Dia bilang begini, Tuhan atau dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, sehingga mereka dapat menikmati kemerdekaan, bahkan kebebasan untuk menurut kepada hukum yang sempurna dari kemerdekaan. Tetapi mereka bersungut-sungut dan dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Kisah 7 ayat 39 dan 40. Saudara-saudara, Tuhan sudah bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika ada sedikit masalah, dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Aduh, ini luar biasa. Makanya manusia dia punya eh, apa namanya? Dia punya dasar yang ada di dalam dirinya yang karena ada dosa itu sebenarnya ingin sekali untuk menjadi hamba. Mereka tahu mereka ingin merdeka, tetapi hati mereka ingin menjadi hamba. Nah, terus ini contoh berikut. 40 tahun kemudian, setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, eh, Allah menyingkirkan mereka dari apa? Celaan Mesir ya, atau reproach of Egypt. Namun setelah itu mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka dengan memiliki seorang raja yang seperti mereka ketahui akan membuat mereka menjadi budak. Jadi kalau ada raja, pasti mereka akan menjadi servant ya, akan menjadi budak. Tetapi mereka bersikuku ingin mengangkat raja dan mereka tidak peduli untuk menjadi budak. Padahal mereka sudah tahu bahwa mereka akan menjadi budak kalau ada raja. Tetapi mereka lebih milih itu ya. Dan hal itu terbukti karena mereka tidak hanya mempelajari cara-cara orang kafir, tetapi juga melebihi atau melampaui cara-cara orang kafir. Saudara-saudara, ini mereka ingin jadi seperti orang kafir, ada raja, dan kalau ada raja, pasti ada dia punya bawahan, ada dia punya servant, ada dia punya, bisa dibilang dia punya budak-budak ya. Dan mereka lebih memilih itu menjadi budak daripada menjadi orang merdeka. Ini luar biasa. Nah, ini Wagner bilang, pengalaman Israel kuno hanyalah pengalaman hati manusia. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman hati kita masing-masing yang suka untuk berada di bawah perbudakan daripada menjadi merdeka. Tentunya ini adalah perbudakan dosa. Kita lebih suka berdosa-berdosa terus ya saudara-saudara daripada bebas dari berdosa. Mungkin dalam pikiran kita tidak mau kita berdosa. Logikanya kan seperti itu. Mana mau kita berdosa-berdosa terus. Tidak mau. Tetapi hati kita yang jahat ini adalah lebih memilih menjadi apa? Orang dalam perbudakan, bukan menjadi orang merdeka. Itu kita punya dasar hati kita seperti itu. Kita punya nature-nya seperti itu, saudara-saudara. Dan ada juga ya misalnya pengalaman
waktu orang Israel itu sebagai budak, mereka kan dia punya telinga ditindik kan, ada apa namanya, ada anting dipasang anting-anting. Jadi kita ketahui kalau itu budak atau tidak dari apa, dari telinganya itu. Oh ini budak ya. Ini sama seperti sekarang juga ya. Banyak orang suka ada dia punya secara ini ada kayak ada anting. Mau ada orang Advent, bukan orang Advent, sudah banyak yang seperti itu ya, sudah-sudah. Jadi lebih suka seperti dilambangkan oleh ada anting ini sebagai lambang budak ya. Mereka lebih senang sebagai budak dan itu sama ada contohnya ya ada anting-anting di telinga seperti itu. Itulah yang terjadi ya. Ini memang secara faktanya seperti itu bahwa manusia lebih menyukai perbudakan daripada lebih menyukai menjadi budak daripada menjadi orang merdeka. Secara nature-nya seperti itu. Terus ini kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi bangsa Israel karena kedegilan mereka akhirnya mereka dibawa ke apa? Penawanan di Babylon. Babylon. Dan dibilang penawanan di Babel ini hanyalah bentuk yang nyata atau yang bisa dilihat dari perbudakan yang telah dialami oleh orang-orang yang telah menempatkan diri mereka secara sukarela dalam perbudakan. Saudara-saudara, sebenarnya sebelum bangsa Israel itu dibawa ke Babylon, mereka sebenarnya sudah ada di dalam penawanan ya. Mereka sudah sebenarnya sudah dibawa perbudakan. Cuma ketika dibawa ke Babylon ini baru dilihat oh bangsa Israel dibawa dalam perbudakan. Tapi sebenarnya mereka sudah ada dalam perbudakan selama ini ya, di bawah perbudakan dosa. Dan ini makanya dibilang perbudakan fisik adalah masalah kecil dibandingkan dengan perbudakan jiwa. Dan tanpa perbudakan jiwa, perbudakan fisik tidak akan pernah dikenal. Dan selama ini saudara-saudara, bangsa Israel sudah berada di bawah perbudakan jiwa atau soulnya sudah di bawah perbudakan ya. Bagaimana mereka mulai meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa orang kafir, dan ini ya seperti dibilang tadi, ketika dibawa ke Babylon itu cuman apa yang bisa dilihat. Oh ini ada di bawah perbudakan. Tapi selama ini sebenarnya mereka sudah di bawah perbudakan. Nah, ini jadi dibilang ya waktu lalu kita sudah pelajari bahwa ketika mereka dibawa, ditawan di Babylon, kata Babel ini oleh bangsa Babylon ini bukan ke, bukan kebetulan ya, ini pas lah yang cocok sekali ketika dibawa atau ditawan oleh bangsa Babel. Dan kita sudah pelajari waktu lalu ini Babel itu artinya kekacauan karena peninggian diri dan kesombongan. Karena kesombongan dari bangsa Israel ini yang mereka menganggap bahwa mereka merdeka, tapi sebenarnya dalam penawan dosa, mereka sombong, menganggap diri mereka betul benar, akhirnya dibawa ke Babylon. Dan ini Babylon ini dibilang sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan dan segala macam perbuatan jahat. Dan kekacauan ini adalah simbol dari Babel. Jadi ketika ada peninggian diri di bangsa Israel, mereka dibawa ke apa? Ke Babylon yang artinya kekacauan. Jadi dibilang tidak ada suatu kebetulan bahwa bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babylon. Cocok sekali ya ketika mereka sombong dibawa ke perbudakan eh, dan namanya adalah Babylon yang apa namanya menawan mereka ya saudara-saudara. Nah, itu yang nah ini setelah ini kita lihat ya waktu lalu di mana ada sejarah dari bangsa Babylon di mana kata Babylon itu didapat dan kita sudah tahu ya setelah sama Nuh ketika habis eh, terjadi apa namanya eh, banjir terjadi apa air bah dan setelah itu kan Tuhan bilang penuhilah bumi ini ya penuhilah bumi ini jadi berseraklah ya di mana-mana seperti rencana awal Tuhan bumi ini harus harus apa diisi penuh tetapi orang-orang ini kita tahu ya mereka itu pintar-pintar juga dengan kesombongan mereka mereka bilang mari kita bikin apa menara yang tinggi yang besar sebuah kota supaya kita apa
tidak diserahkan kemana-mana supaya mereka tetap sama-sama ya di sebuah kota. Tuhan bilang pergi se- ke seluruh dunia, sebar itu, mereka punya berkembang biak di seluruh dunia. Mereka bilang apa? Supaya nggak sebar kemana-mana. Mereka mau diam di satu tempat dan membangun sebuah kota. Dan mereka bikin sebuah apa? Menara yang tinggi supaya katanya kalau nanti ada penghakiman Tuhan, mereka tidak bisa mati karena mereka bisa naik di menara itu. Ini mereka mau melawan Tuhan dengan kepintaran mereka ya. Disuruh berserak, mau tinggal di satu tempat dan bahkan mau melawan Tuhan. Kalau kalau mereka melawan Tuhan, oh mungkin kan Tuhan akan kasih penghukuman atau air bah seperti yang mereka sudah lewati. Dan mereka mau melawan Tuhan dengan membangun apa? Menara yang tinggi. Dan disitulah Tuhan kacaukan mereka punya bahasa dan di situ nama kita tahu tempat itu namanya Babel dan itu melambangkan suatu kekacauan. Dan ini dibilang dapat dilihat dengan jelas bahwa roh yang ada di dalam Lucifer sama dengan roh yang ada di dalam para pembangun Babel. Dan alasannya adalah karena iblis sendirilah atau Lucifer yang telah jatuh yang mendorong pekerjaan itu. Dia adalah penguasa dunia ini. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Atau kalau bahasa Inggrisnya disobedience, orang-orang yang tidak menurut. Jadi roh yang ada dalam diri pembangun-pembangun Babel saat itu adalah apa? Roh dari Lucifer. Lucifer yang dulu sudah membangkang, yang mau melawan Tuhan, yang sudah jatuh dibuang ke bumi. Roh dialah yang ada di dalam diri pembangun-pembangun Babel. Dan mereka ingin apa? Melawan Tuhan. Dan mereka bilang apa? Mereka mau menyamai dengan apa? Dengan yang maha tinggi sama seperti Lucifer. Itulah yang terjadi. Ah, nah, ini dia punya ringkasan nih. Dia bilang, kejatuhan Lucifer dari surga disebabkan oleh kesombongannya yang mencerminkan keangkuhan Babel dan kehancurannya. Nubuatan dalam kitab Yesaya menubuatkan kejatuhan Babel menunjukkan penghakiman Tuhan terhadap penindasan dan dosa. Ini yang terjadi ya saudara-saudara, kita ketahui setelah itu apa? Babel hukum ya, Babel hukum karena dia punya kesombongan. Dan nanti kita akan lihat ya ini ada apa namanya bangsa-bangsa eh, setelah Babel ada Medio Persia, Yunani, Roma dan itu semua dilambangkan oleh binatang-binatang dan dibilang binatang-binatang yang dilambangkan itu adalah binatang-binatang yang berumur pendek. Ini ada kesombongan-kesombongan tetapi tidak akan berlangsung lama ya saudara-saudara. Ketika ada kesombongan, disitulah akan ada kejatuhan mereka. Kejatuhan dari bangsa-bangsa itu adalah apa? Karena kesombongan mereka. Kita akan lihat mungkin nanti ya di chapter 39, bagaimana kejatuhan bangsa-bangsa ini ketika mereka sombong, mereka akan jatuh. Oke, itulah yang sudah kita pelajari waktu lalu, saudara-saudara. Mungkin sebelum kita ke chapter ke pembahasan selanjutnya untuk hari ini, mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita review, di mana ada kesombongan dari Babel, kesombongan dari bangsa Israel yang membuat mereka jatuh. Halo, Li. Ya, ya, silakan. Em, Sama-sama untuk semua ya. Ya, Jadi tadi yang Lali ada bilang itu yang waktu sesudah Erbah mereka membangun Babel kan iya, iya, supaya kalau Tuhan mau menghukum lagi dunia ini dengan Erbah mereka iya, nggak akan mati gitu. iya, iya. Itu sangat lucu karena waktu selesai Erbah Tuhan berikan Lagi. lagi kan. Tuhan bilang Tuhan akan menghukum lagi dunia ini Iya, dengan air. Betapa bodohnya mereka membangun Babel untuk kalau Tuhan menghukum dengan air bah mereka mati gitu. Mestinya nggak akan tenggelam lah dengan air bah. Tuhan sudah berjanji nggak akan mau kasih air bah lagi gitu. Mestinya sometimes manusia itu mau mencoba melawan Tuhan, betapa bodohnya gitu ya kalau kalau kita lihat cerita um, orang-orang di zaman sesudah Nuh itu membuat Basra, kemudian dilanjutkan kepada bangsa Israel.
sepertinya kita rasa betapa bodohnya ya orang punya diri ini untuk melawan Tuhan gitu loh. Dan um, kita lihat di situ bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tetap rendah hati gitu ya, di mana ada kesombongan, disitulah terletak dia punya kejatuhan gitu. Dan betapa apa ya, kalau kita lihat bahwa di saat orang mau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, disitulah kerendahan hatinya karena dirinya kan yang mati gitu. Hmm. Kenapa kita mau melawan Tuhan? Karena kita punya diri, hidup kita pikir kita lebih jago dari Hmm. Tuhan atau saya lebih tahu dari Tuhan. Saya ada rencana ini, saya mau bikin ini, dan semuanya itu melawan Tuhan. Kenapa? Karena kita rasa masa sih itu bisa terjadi seperti itu. Saya tahu kok saya bisa atau saya gitu, tapi di saat terang akan kepada Tuhan, disitulah diri mati, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi di saat diri kita hidup, kesombongan itu muncul, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya dan menunjukkan kepada kita bahwa betapa bodohnya kita kalau kita melakukan untuk apa ya, saya punya pemikiran sendiri, saya punya jalan sendiri. Jalan Tuhan lebih bagus. My thought is not your thought. Saya punya pikiran bukan pikiran kalian. Saya punya rencana bukan rencana kalian. Saya punya rencana jauh lebih bagus dari rencana kalian. Rencana kalian itu adalah diri. Adalah Tuhan yang ditinggikan. Kalau rencana manusia, manusia yang ditinggikan. Contohnya Babel kan. Oh, mereka bermegah. Kami yang membangun ini. Babel, lihat ini Babel. Itu makanya pelajaran righteousness by faith selalu mengingatkan kita bahwa glory kita, kuasa apa, kemuliaan kita itu selalu diletakkan di depan. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Jadi betul ya saudara-saudara, ini kesombongan mereka selalu untuk melawan Tuhan. Tuhan bilang setelah air bah, dia nak akan kasih air bah, ini ada bukti pelangi. Mereka mereka melawan ya apa yang Tuhan bilang. Oh, nanti akan ada air bah lagi, makanya bangun menara. Tuhan bilang penuhi ini bumi, berseraklah ya kemana-mana. Mereka bilang mereka mau tinggal di satu tempat. Akhirnya dipaksa untuk apa? Berserak karena sudah beda-beda dia punya bahasa. Ini mau melawan Tuhan ya, kecenderungan kecenderungan tuh apa yang Tuhan bilang A, mereka bilang B. Nggak pernah mau sama dengan apa yang Tuhan bilang ya. Aduh, ini luar biasa dia punya kejahatan bangsa Israel. Dan itulah yang ada dalam hati kita ya saudara-saudara. Makanya dibilang ini apa yang ada di pengalaman Israel kuno hanyalah pengalaman hati manusia atau pengalaman hati kita. Tuhan perintahkan A kepada kita, kita tahu itu, tapi kita mau lawan dengan bikin B. Karena saudara-saudara, kita pikir bahwa kita apa? Kita pintar atau kita sudah bisa mengalahkan Tuhan. Makanya ketika mereka merencanakan untuk membangun kota Babel itu, mereka bilang, marilah kita bangun bakar bata dengan baik-baik. Jadi mereka bikin ini yang terbaik yang mereka bisa untuk membangun itu menara. Dengan kualitas yang baik ya saudara-saudara. Tetapi itulah mereka pikir mereka pintar, tetapi tetapi ketika mereka melawan Tuhan, itulah yang terjadi. Tuhan kacaukan segala sesuatu ya. Dan kepintaran mereka tidaklah ada artinya apa-apa. Akhirnya menara itu tidak tidak selesai dibuat dan mereka tercerai-berai ke seluruh dunia ya, sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau tambahkan? Ya, bro. Ya, silakan bro. Ya, Eh, ada kutipan dari Sister White di Christ Object Lesson 154, ya, paragraf 4. Dia bilang begini, ini pelajaran yang Sister Jo juga pernah bawa. Kejahatan yang menyebabkan kejatuhan Petrus dan yang menghalangi orang Farisi dari persekutuan dengan Tuhan membuktikan kehancuran ribuan orang hari ini. Tidak ada yang begitu menghina Tuhan atau yang begitu berbahaya bagi jiwa manusia selain kesombongan dan rasa percaya diri. Dari semua dosa itu adalah yang paling
tidak berpengharapan, yang paling tak tersembuhkan. Jadi penegasan di sini, peristiwa yang terjadi di eh, surga waktu Lucifer memberontak itu karena kesombongan. Lalu datang kepada manusia dari cerita Babel ini kita lihat jelas kesombongan juga. Dan banyak kejatuhan-kejatuhan yang terjadi di dunia ini karena kesombongan. Jadi memang ini penyakit yang sangat berbahaya, dan yang lebih berbahaya lagi, kadang kita tidak sadar kita sudah sombong. Ya. Jadi ini benar-benar menjadi satu teguran dan pelajaran yang sangat baik buat kita, bagaimana kita melihat bahwa Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan, di mana kesombongan ini menggantikan tempatnya Tuhan. Kita orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita merasa diri tidak berdaya dan selalu bergantung kepada Tuhan di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh setiap waktu. Jadi hal yang terbalik ketika kita mengandalkan diri kita, ketika kita mengandalkan semua usaha kita, pemikiran kita, kepintaran kita, bahkan mungkin posisi kita atau harta benda kita, jabatan kita, itu akan membuat bagaimana hukum ini lebih jelas lagi. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk setiap teguran melalui pelajaran-pelajaran yang menuntun kita untuk bagaimana harusnya bersikap di hadapan Tuhan, atau bersikap di dalam menjalani kehidupan setiap hari, yaitu penuh ketergantungan dengan Tuhan. Terima kasih, brother. Ya, terima kasih, bro. Betul sekali ya, saudara-saudara. Kalau tidak ada ketergantungan kepada Tuhan, malah ada kesombongan dalam diri kita, itulah sumber kehancuran. Dan itu dibilang tadi adalah dosa yang paling sukar untuk disembuhkan ya, saudara-saudara. Ibaratnya penyakit itu paling susah untuk sembuh. Itulah dosa kesombongan. Dan inilah dosa-dosa yang pertama yang terjadi ketika eh, seorang malaikat atau Lucifer jatuh ya. Karena dosa kesombongan mau menyamai apa? Dirinya dengan Tuhan. Nah, luar biasa ya. Dan ini ada di dalam diri kita masing-masing. Ini kalau kita pertahankan ini dalam diri kita, kita nggak serahkan ini pada Tuhan untuk menyingkirkan kesombongan kita, kita akan jatuh sama seperti Lucifer, sama seperti orang-orang Israel pada zaman dahulu. Ini adalah masalah hati kita masing-masing ya, saudara-saudara. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Halo, Ya, ya, oke, silakan. Felix, Ya, terima silakan. kasih. Ya, Kalau orang kan nggak mengikuti ya yang waktu lalu, karena kebetulan di tempat orang itu signal hilang-hilang, dan pas ini ada dipangi jadi bisa ikut ya. Tapi orang sendiri ada pembelajaran ya, maksudnya mempelajari juga iya, karena sudah dibagikannya, Kak Joy ada bagikan. Dari yang kita pelajari ya, yang Wagner juga tulis dari awal, bahwa manusia itu lebih suka menjadi budak ya daripada iya, dibebaskan. Ketika Tuhan mengumumkan mereka itu telah manusia, seluruh umat manusia itu sudah dibebaskan dengan mempercayai Tuhan, sama seperti Abraham, mereka dibenarkan dan dihitung benar, dihitung melakukan hukum-hukum Tuhan, ditandai dengan sunat, yaitu penurutan hukum oleh Roh, hanya dengan mempercayai ya. Kemudian Tuhan telah mengambil semua dosa-dosa kita menjadi dosanya, membeli dosa-dosa kita lunas. Kemudian Tuhan sudah mati mengalahkan maut dan telah bangkit. Tapi dengan mempercayai itu ya, tapi manusia itu lebih suka
memilih perbuatan-perbuatan ya, mengusahakan. Jadi Ya. ketika mereka mau mengusahakan hukum-hukum itu, mereka tetap di bawah hukum, mereka terus diperbudak. Jadi budak terus. Jadi ketika kita berada di bawah hukum terus, ya mengusahakan hukum-hukum itu terus menjadi budak. Dan manusia lebih suka itu karena menjadi budak ya, itu setan menaruh satu sistem ya yang sangat disenangi oleh manusia. Itu sebenarnya itu sistem Babel sendiri yang setan taruh, yaitu diri. Karena dengan usaha-usaha itu manusia ada diri di situ ya, penghargaan diri di situ. Makanya kan ketika kita melakukan hukum dengan usaha-usaha kita, itu muncul pembenaran diri yang luar biasa di situ. Jadi di situ itu setan membangun apa ya, Babel itu penghargaan diri itu ada di situ supaya dapat penghormatan, penghargaan, dianggap baik dan aduh itu ya. Jadi manusia lebih memilih itu padahal mereka sementara diperbudak, mereka membanggakan itu. Padahal mereka sementara diperbudak. Kemudian kita lihat ya pengalaman bangsa Israel yang menjadi apa ya, pelajaran yang besar sekali untuk kita umat terakhir supaya kita bangun dan sadar gitu bahwa orang sementara sama menjalankan apa yang dijalankan oleh bangsa Israel. Tuhan telah memberikan kebebasan kepada mereka keluar dari Mesir. Tadi ya Lali sudah menjelaskan, saya cuma ingin menambahkan sedikit. Tuhan sudah membebaskan mereka, tetapi Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, membebaskan dari perbudakan. Tetapi mereka itu, jadi kebebasan itu, Tuhan memberikan kebebasan yang sempurna adalah kebebasan di dalam penurutan hukum. Jadi kebebasan yang sebenarnya itu adalah di dalam penurutan hukum. Di dalam pelanggaran hukum itu adalah perbudakan. Jadi Tuhan memberikan itu, tetapi mereka bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir. Aduh, itu luar biasa ya. Tuhan sudah memberikan itu. Padahal mereka juga menyadari mereka itu sangat tersiksa di Mesir. Kemudian 40 tahun kemudian, kalau tidak salah 40 tahun, Tuhan mengatakan dia sudah menghapuskan perhambaan di Mesir itu, celah Mesir itu. Akhirnya mereka memilih em, sama dengan bangsa kafir yang di dalam sistem perbudakan yang setan taruh, yaitu punya raja dan punya rakyat. Jadi ada satu penguasa dan ada hamba di situ. Jadi kan raja dan rakyat itu kan jadi tuan dan hamba. Jadi budak mereka lebih mau jadi budak itu daripada mau jadi sama seperti bangsa Israel dalam sistem perbudakan daripada kebebasan yang Tuhan kasih. Aduh, itu luar biasa ya, maksudnya dengan mengikuti sistem itu em, apa mereka itu terus-menerus di dalam perbudakan dan sebenarnya sistem itu telah setan bentuk sampai sekarang ya. Ada satu penguasa, siapa yang lebih kaya, dia yang lebih berkuasa dan yang lebih miskin, dia jadi budak. Dan manusia itu senang sekali. Contoh ya, kehidupan yang sederhana dalam kehidupan hari-hari kita. Ini kita bicara ini umum ya pada manusia. Semua manusia sih ada masuk di situ ya. Mereka membanggakan, padahal mereka sebenarnya di dalam perbudakan. Contoh ya di dalam pekerjaan. Ini contoh yang sederhana ya dalam dalam kehidupan kita hari-hari. Manusia itu kalau apa ya dibilang mereka kerja di suatu perusahaan yang besar begitu, yang terkenal, contoh di Bank Indonesia lah atau di PT Garuda Indonesia. Mereka itu bangga sekali ya, sementara membanggakan mereka sepertinya sudah bebas, mereka mendapatkan apa pekerjaan, tapi sebenarnya mereka sementara diperbudak, mereka berada di dalam perbudakan ya, sistem perbudakan. Jadi setan menaruh di situ, kalau kita sih bisa bilang itu sistem Babel ya, itu ada harga diri di situ. Ketika manusia mendapatkan satu pekerjaan menjadi suatu hamba, sebenarnya mereka sedang diperbudak. Itu ada satu penghargaan diri, itu kebanggaan di situ, kehormatan ada di situ. Jadi kita bisa melihat juga sistem itu betul-betul setan bentuk dalam kehidupan hari-hari. Kalau tiba pada satu pekerjaan yang sederhana ya, menciptakan sesuatu sama seperti apa Paulus, dia kan itu orang tukang em, apa kema ya. Oke. Jadi coba coba ya, bagaimana? Ya, pembuat tenda. Ya. Iya, pembuat ini yang pekerjaan seperti itu atau
tidak ada atasan dan bawahan ya, atau petani lah itu, atau penggembala itu itu dikasih nilai setan itu sesuatu yang hina. Padahal itulah pekerjaan sebenarnya yang bebas gitu. Kita bisa bebas, apa ya, ketika lelah di dalam pekerjaan bisa berhenti. Kemudian ketika kita bisa mau untuk apa ya, merenungkan tentang Tuhan itu kapan saja kita bisa buat, kita bisa menyatu dengan alam. Pokoknya kita itu betul-betul dengan Tuhan itu bebas. Sebenarnya kebebasan itu ada di situ. Tapi manusia itu lebih suka itu sebenarnya di dalam perbudakan. Jadi itulah ya, apa ya, manusia itu. Dan sebenarnya ini jadi, pelajaran ini bisa jadi pelajaran kepada kita untuk membangunkan kita ya, bahwa kita sebenarnya berada di dalam sistem yang setan buat itu, yaitu membangun Babel dalam diri kita. Dan puji Tuhan ya, dengan pelajaran ini sebenarnya pelajaran dari hari Sabat ini kalau kita dalami ya dan pelajari, ini sebenarnya satu pemberian Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sesuatu yang tidak hilang di Eden itu akan menghilangkan semua perbudakan. Kalau kita belajar ya, hari Sabat ini kalau kita lakukan dengan betul, kita kuduskan dengan benar, itu akan menghilangkan semua perbudakan kita gitu. Kita akan bebas, betul-betul merdeka, hidup di dalam penurutan kepada hukum-hukum Tuhan dengan sempurna. Itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih Dev untuk tambahannya. Betul sekali ya. Jadi ini jadi pelajaran untuk kita ya, bagaimana bangsa Israel seperti itu dan bagaimana kita itu lebih suka sebenarnya di dalam apa? Di dalam perhambaan atau dalam perbudakan daripada menjadi orang merdeka. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ya, kita punya pelajaran untuk hari ini. Ya, jadi eh, kita waktu lalu sampai di subjudul tujuan ilahi. Jadi ini ya, dia punya tujuan ilahi. Sama kita baca ya apa yang terakhir kita pelajari waktu lalu. Dia bilang, begitu banyak perkataan langsung yang ditujukan kepada sosok tiran yang luar biasa ini. Kemudian kita mengikuti kelanjutan narasi tentang dia. Ini tentang Raja Babel ya, tentang Babel. Dibilang, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak dan anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Yesaya 14 ayat 21 sampai 25. Ini janji Tuhan ya setelah apa namanya, bangsa Israel dibawa ke Babylon, dan ini dia punya tujuan setelah itu bangsa ini yang menawan bangsa Israel ini akan apa? Dilenyapkan ya, dan tidak ada sisanya lagi dibilang. Terus dibilang, dan sekarang tibalah pada kata-kata yang mencolok atau yang apa ya? Iya, yang mencolok, yang merangkum keseluruhan masalah ini. Dibilang, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Yesaya 14 ayat 67. Jadi itulah rancangan Tuhan bahwa dia akan menghukum apa? Babel, dan umat Tuhan akan kembali ke tanah yang sebelumnya mereka telah diami. Terus dibilang, pembaca pasti menyadari bahwa pembebasan yang lengkap dan terakhir bagi seluruh Israel
bertepatan dengan kehancuran total Raja Babel. Dan lebih jauh lagi, Raja Babel ini adalah raja yang memerintah seluruh bumi. Kehancurannya membuat seluruh bumi beristirahat. Perlu juga dicatat bahwa Raja Babel ini juga disebut sebagai Lucifer, orang yang berpikir untuk memperebutkan kekuasaan dunia dengan Tuhan. Jadi ini sebagaimana Babel ini akan dihancurkan tanpa sisa, dan ini Babel juga disebut sebagai Lucifer. Kita tahu juga Lucifer akan berakhir sama dengan Babel ya, saudara-saudara, akan dihancurkan tanpa sisa. Dia punya anak cucunya dibilang ya, semuanya akan di, dibinasakan ya, demikian firman Tuhan. Dibilang dia punya tanah akan jadi apa? Penuh dengan air atau akan jadi rawa-rawa ya. Terus dibilang, oleh karena itu faktanya adalah bahwa siapapun yang menjadi penguasa Babel yang terlihat, setan adalah raja yang sebenarnya. Waduh, ini ketika Nebukadnezar memimpin, setelah itu Belsasar, sebenarnya bukan mereka yang memimpin, tetapi setanlah raja yang sebenarnya. Dibilang, hal ini juga terbukti dari fakta bahwa Babel adalah kerajaan kafir dan persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dia adalah ilah dunia ini atau Allah lain dunia ini. Roh yang meninggikan diri secara ekstrim bertentangan dengan roh Allah yang rendah hati dan lemah lembut merupakan kebesarannya. Roh antikristus yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyamakan diri sebagai Allah. Jadi saudara-saudara, ini kita sudah tahu Babel ini menyombongkan diri kan, karena eh, kita tahu mereka menganggap paling besar, dan ketika apalagi setelah Nebukadnezar tahu eh, arti dari mimpi yang dia mimpi, dan Daniel sudah tafsirkan bahwa dialah kepala dari emas, wah dia lebih apa? Menjadi lebih sombong ya, menjadi lebih, bukankah aku itu eh, penguasa dunia ini ya, dia bilang seperti itu. Jadi menjadi sombong, dan inilah yang terjadi sama seperti terjadi di surga di mana Lucifer meninggikan diri dan menyamakan diri seperti Allah kan, menyamakan diri sebagai Allah. Dan ini sangat bertentangan dengan roh Allah yang apa? Dibilang rendah hati dan lemah lembut. Ini luar biasa ya. Ini Allah itu dia punya keagungannya itu adalah apa? Rendah hati dan lemah lembut. Sebaliknya dengan apa? Lucifer itu apa? Suka meninggikan diri. Jadi inilah yang kita bisa lihat ya. Mana roh Allah dan mana roh iblis atau roh setan ya. Terus dibilang roh ini merupakan karakteristik utama dari Babel. Kecuali dalam waktu singkat ketika Nebukadnezar disadarkan dalam kesombongannya. Ia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk memuliakan kebesaranku telah kubangun menjadi kerajaan. Ini aku terus ya saudara-saudara. I. Ini aku terus. Ini dia membesarkan dia punya diri terus. Dan itulah lambang Babel yang artinya apa? Kekacauan yang merupakan eh, akibat dari apa? Kesombongan diri. Sama seperti Lucifer yang menyombongkan diri di surga. Terus dibilang, dan Belsasar memakai perkakas-perkakas rumah Allah dan minum anggur dari perkakas-perkakas itu bersama dengan istri-istri dan gundik-gundiknya, dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Dan dengan demikian ia menyombongkan diri bahwa Allah-Allah buatannya lebih besar daripada Allah Israel. Waduh, dia menyombongkan diri ya seperti ini. Dia bilang lebih besar karena mungkin dia pikir dia sudah mengalahkan bangsa Israel, berarti Allahnya lebih besar daripada Allah Israel. Terus dia bilang tentang Babel dikatakan, engkau mengandalkan kejahatanmu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu yang dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Atau tidak ada yang sama seperti dia ya. Dia lebih tinggi daripada yang lain. Aduh, ini luar biasa. Dan ini adalah awal kehancuran di mana setiap orang ketika meninggikan diri,
bangsa meninggikan diri, disitulah dia akan hancur ya. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari subjudul ini? Tujuan ilahi Tuhan. Tujuan ilahi Tuhan. Di mana Tuhan mau untuk apa? Bangsa Israel kembali ya ke tanah mereka. Dia akan menghukum apa? Bangsa Babel itu. Karena Babel ini adalah apa? Kota yang sombong. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan pembebasan dari Babel? Nah, ini apa ini dia punya maksud? Dibilang roh yang sama inilah yang menggerakkan orang-orang Yahudi ketika mereka bersikeras untuk memiliki seorang raja agar mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Mereka menolak Allah karena mereka pikir mereka dapat mengatur segala sesuatu dengan lebih baik. Jadi, roh yang ada di Babel ini, saudara-saudara, ini adalah roh yang sama yang menggerakkan orang-orang Yahudi ketika apa? Mereka mau ada raja menjadi sama seperti bangsa-bangsa kafir. Ini roh yang sama ya. Mereka pikir ketika ada raja, mereka dapat mengatur segala sesuatu dengan baik. Dan tentu saja mereka menganggap bahwa mereka pintar ya, atau mereka berkuasa, atau mereka kuat. Akhirnya ini yang terjadi ya. Ini roh yang sama yang ada pada mereka. Terus dibilang, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Kalau bahasa Inggrisnya, had a nation change their gods? Atau pernahkah suatu bangsa ubah ya, dia punya Allah yang dia punya sembah ya. Ini terus dibilang, tetapi umatku menukar atau mengubah ya, dia dia punya kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Jadi ini change ini eh, bukan hanya menukar, tapi mengganti ya, mengganti dari dulu Allah mereka adalah Allah yang besar, terus ganti dengan Allah-Allah apa? Orang-orang kafir. Dibilang umatku menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ini dewa-dewa yang tidak berguna yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, itulah yang mereka sembah. Yang tidak berguna. Mereka ganti atau iya merubah Allah mereka yang berkuasa dengan sesuatu yang tidak berguna. Terus dibilang di Yeremia 2 dibilang, tertekunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu. Aduh, ini Tuhan bilang, apakah aku sudah menjadi padang gurun atau tanah yang gelap? Atau apakah Tuhan sudah memberikan sesuatu yang buruk kepada Israel sehingga Tuhan mereka ganti mereka punya Allah dari Allah yang berkuasa kepada Allah yang tidak berguna. Terus mereka bilang ini, wherefore say my people, we are lords. Ini dia bilang, kalau bahasa Indonesianya kami sudah bebas. Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, we are lords. Ini atau lords ini kata apa namanya? Huruf kecil ya atau dewa. Kami ini milik dewa-dewa. Kami tidak mau lagi datang kepadamu. Karena mereka sudah milik dewa atau ilah-ilah, mereka sudah tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Ini aduh luar biasa. Mereka sudah ganti mereka punya apa? Tuhan dari sebelumnya Allah ini yang berkuasa, mereka sudah ganti dengan apa? Dewa-dewa atau bal-bal atau ilah-ilah ya, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Padahal Tuhan selalu berikan mereka yang terbaik. Dia tidak memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka, tetapi mereka change their God. Aduh, luar biasa, saudara-saudara. Terus dibilang, oleh karena itu, ketika orang Israel dibawa ke Babel, kota yang sombong dan angkuh itu hanyalah sebuah perwujudan yang bisa terlihat dan nyata dari kondisi mereka yang mereka alami selama ini. Ini cuma manifestasi daripada apa yang selama ini mereka sudah alami. Ketika mereka dibawa perbudakan, sebenarnya mereka sudah dibawa perbudakan sebelum dibawa ke Babel.
di bawah perbudakan jiwa atau perbudakan dosa ya. Mereka sudah di bawah perbudakan dan ketika dibawa ke Babel, baru nyata-nyata bisa terlihat bahwa mereka sudah di bawah perbudakan. Yang selama ini sebenarnya sudah di bawah perbudakan. Mereka diangkut ke Babel karena mereka tidak memelihara hari Sabat. Seperti yang kita baca dalam Yeremia 17 ayat 27 dan Tawarik 36 ayat 20 dan 21. Ini yang kita sudah pelajari waktu lalu ya. Kita telah mempelajari bahwa memelihara hari Sabat adalah perhentian di dalam Allah, resting in God. Ini berarti pengakuan yang sempurna akan Dia sebagai penguasa yang tertinggi dan yang berwenang. Jadi ini ya, mereka diangkut ke Babel karena apa? Tidak memelihara hari Sabat. Dan kita tahu, kita sudah pelajari dalam memelihara Sabat, kita mengakui atau kita mengakui dengan sempurna bahwa Tuhan apa? Penguasa yang tertinggi. Tetapi kita sudah lihat ya, bangsa Israel change their God. Dia bilang, kami ini milik ilah-ilah, bukan milik Tuhan lagi. Mereka tidak akan datang kepada Tuhan lagi. Aduh, ini luar biasa ya. Makanya cocok ya saudara-saudara, mereka nggak mengakui Tuhan lagi. Dengan demikian, mereka tidak memelihara hari Sabat lagi. Dan mereka dibuang ke Babylon. Terus dibilang, oleh karena itu kita harus memahami bahwa pembebasan yang sempurna dari Babel adalah pembebasan dari belenggu diri sendiri menuju kepercayaan mutlak kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Saudara-saudara, ini penawanan ke Babylon adalah secara atau manifestasi yang terlihat, saudara-saudara. Sebelumnya mereka sebenarnya sudah apa? Di bawah penawanan, yaitu penawanan dosa. Dan sekarang saudara-saudara, sebenarnya kalau kita masih dalam dosa, kita itu berada di dalam Babylon. Dan kita ini ingin dibawa Tuhan, tujuan ilahinya Tuhan ingin apa? Mengeluarkan kita dari Babylon. Banyak tafsiran sekarang ini ya, Babylon itu apa? Mungkin, oh ini gereja yang sudah murtad, keluar dari Babylon. Tetapi ini sebenarnya arti dari Babylon yang sebenarnya. Keluar dari Babel adalah keluar dari pembebasan atau dari belenggu diri sendiri. Yang selama ini kita ada di bawah apa? Penawanan dosa, penawanan Babel, di mana kita mengubah Allah kita. Banyak bukan apa namanya? Bukan kita menyembah dewa-dewa, tapi secara tidak langsung ya ada yang kita lebih mementingkan hal lain daripada Tuhan. Sebenarnya kita apa? Sudah menyembah ilah-ilah lain ya, sama seperti bangsa Israel sudah ada dewa-dewa mereka. Ya, dewa-dewa orang-orang kafir yang sudah mereka sembah. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Bagaimana kita mau bebas keluar dari Babel ini adalah bagaimana kita bebas dari belenggu diri sendiri, bebas dari belenggu dosa ya. Dan dibilang menuju kepercayaan mutlak kepada Allah dan ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Tuhan. Ini dilambangkan dengan bagaimana kita apa? Memelihara hari Sabat. Hari Sabat adalah perhentian di mana Tuhan beristirahat, di mana kita mengakui bahwa Dia berkuasa ya. Dia berkuasa dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan inilah yang kepercayaan mutlak kepada Dia, Dialah yang akan apa? Membebaskan kita dengan kuasanya yang sangat besar. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah maksud yang sejati dari apa yang apa namanya dari keluar dari Babylon ini ya, saudara-saudara. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini? Apa yang dimaksud dengan pembebasan dari Babylon? Ini yang dimaksud keluar dari apa? Keluar dari belenggu diri sendiri. Luar biasa, ini sangat bagus sekali. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Ini poin yang sangat baik bagi kita. Ya bro, Oke. silakan. Ya, oke, silakan. Sister Devi dulu baru Brother Rosby. Oh, Kak Ovinjo dulu. Oke, terima kasih kesempatannya. Kita kan sudah tahu penyakit apa, kesombongan itu adalah satu Iya. penyakit yang fatal ya, kalau itu bertahan di dalam diri kita dan kehidupan kita ya, dibandingkan kerendahan diri. Makanya pelajaran pembenaran oleh iman sangat
menuntun kita bagaimana diri kita mati dan Tuhan yang hidup. Iya, iya. Segala sesuatu Tuhan daripada kita yang menonjol. Bahkan dulunya ketika kita dipuji, wih suara Anda bagus sekali ketika menyanyi, kita akan bilang bahwa, oh iya saya latihan dari kecil. Jadi ada kebanggaan tersendiri di saat kita dipuji-puji oleh orang lain. Tapi ketika kita sudah melihat bagaimana pelajaran pembenaran oleh iman menuntun kita, bahwa kita itu bukan apa-apa, ayat-ayatnya sangat jelas, ya semua kebenaran kita adalah kain lara di hadapan Tuhan, itu jelas mau menunjukkan bagaimana Tuhan yang hidup, tapi kita yang mati. Tuhan yang menonjol, kita yang bergantung terus kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa penyakit kesombongan ini sangat menjatuhkan. Hari ini kita diajarkan lagi, melihat lagi pelajaran, diingatkan lagi bahwa bahwasanya jangan hal ini bertahan di dalam kehidupan kita atau diri kita. Karena sangat sangat tidak baik. Dan kita merindukan bagaimana pelajaran ini boleh jadi bagian dalam kehidupan kita di mana Tuhan yang hidup di dalam kita dan kita jauh dari kesombongan. Kalau dulunya sombong, tidak sombong lagi. Seperti itu kan. Atau tidak lagi meninggikan diri, tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Jadi memang Tuhan mau, seperti yang sudah kita baca di kutipan, kita betul-betul tidak terbabit di dalam penyakit ini. Kan? Karena fatal. Lalu kedua, kalau bicara-bicara tentang keselamatan, apakah kalau kita sombong kita akan bisa diselamatkan? Tapi lebih besar dari hal keselamatan adalah bagaimana perasaan kita dengan tuntunan Roh Kudus atau Tuhan membuat kita mencintai Tuhan atau menjadi pelaku-pelaku firman, penurut-penurut hukum-hukum Tuhan itu melalui iman. Jadi kita sudah belajar banyak bahwa ketika kita memiliki iman Kristus, ya otomatis perbuatan baik atau penurutan hukum itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga salah satunya penyakit kesombongan ini tidak akan menjadi bagian kita. Thank you, brother. Terima kasih, bro. Luar biasa. Oke, silakan, Sister Devi. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada satu ayat ya yang diingatkan kepada kita dan dikasih pengertian yang dalam ya kepada kita, di mana Tuhan menyatakan dirinya. Jadi dari yang pertama ya yang kita sendiri ingin bagikan dari apa yang Tuhan firmankan di sini di atas yang dikatakan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Yang tadi ya Lali sempat jelaskan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, semua kemuliaan itu kita dikasih pengertiannya bahwa semua kemuliaan itu semua kebanggaan itu hanya ada di dalam Tuhan, karena Tuhan. Karena tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi semua yang dibanggakan oleh dunia, bangsa-bangsa kafir, itu semua adalah sesuatu yang tidak berguna. Kalau waktu lalu itu berhala itu hampa, sesuatu yang akan dibinasakan. Jadi dengan mengetahui itu ya, dengan menyadari bahwa semua kemuliaan dan kebanggaan hanya di dalam Tuhan, hanya ada pada Tuhan, seharusnya yang kita kejar itu semua yang hal dari Tuhan ya, hal-hal rohani, bukan yang dikejar oleh bangsa-bangsa kafir ya. Jadi itu yang dikasih pengertian kepada kita, karena semua itu ternyata tidak berguna begitu. Yang selain dari Tuhan itu semua tidak berguna. Kemudian tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ya. Dia menyatakan seperti apa pernyataan Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kemudian ini ya,
Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Aduh, jadi ini pernyataan Tuhan ya. Karena tidak mungkin Tuhan akan melakukan itu kepada umatnya. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu. Jadi Tuhan menyatakan semuanya ya, maksudnya semua, sebenarnya semua kedamaian, kemuliaan, semuanya hanya ada di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk ya kepada manusia. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel? Itu kan apa ya, seharusnya kita harus membawa kesadaran ya bahwa memang Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Kemudian eh, apa ya, ya kita ingin bagikan lagi apa yang sudah pernah dipelajari mengenai hari Sabat. Karena ternyata di sini kan yang seperti pelajaran kita di chapter sebelumnya, bahwa bangsa Israel ini diangkut ke Babel karena mereka tidak memelihara hari Sabat. Seperti yang kita baca dalam Yeremia 17 ayat 27 dan gitu ya, yang di sini ya. Jadi apa ya, ini sebenarnya buat kita ya, karena kita harus serius kan untuk mempelajari hari Sabat. Karena kita kalau gagal ya dalam memelihara hari Sabat, kita itu akan terus yang tadi ya kita bilang, maksudnya di dalam penawanan. Karena hari Sabat itu adalah sesuatu berkat yang luar biasa untuk manusia ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi dengan memenuhi pikiran kita dengan kuasa Tuhan itu, kuasa yang menciptakan itu, yang berkuasa di langit, di bumi, yang menciptakan segala sesuatu, laut dan segala isinya, itu itu kuasa itu mampu untuk apa ya, mampu untuk membebaskan kita dari perbudakan. Jadi dengan merenungkan itu, kuasa itu mampu mengubahkan hati yang berdosa menjadi baru. Jadi pada hari Sabat ketika kita merenungkan kuasa itu ya, kuasa yang apa, menebus kita, kuasa yang menyelamatkan manusia. Jadi kuasa ini sebenarnya pada hari Sabat kita akan mendapatkan pemulihan yang sempurna. Sebenarnya kalau kita masuk ya pada hari Sabat dengan pemikiran ini, kita bisa dipulihkan fisik, mental, spiritual kita. Jadi yang waktu lalu kita sempat bagikan, kalau kita hanya fokus pada jangan ini, jangan itu, atau kita yang penting kita selalu masuk gereja, em, kita selalu memelihara Sabat, aduh kita akan terus menjadi budak. Karena hari Sabat itu sebenarnya kalau kita pelajari, kita yang mungkin dalam keadaan sakit ya, kuasa yang sama itu yang menciptakan itu mampu menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, dari apa ya, dari em, dosa kita, mampu melepaskan kita. Dan mereka yang miskin itu akan selalu mendapatkan kekuatan dan penghiburan karena kuasa yang sama itu mampu menghibur mereka yang berduka. Kemudian ketika kita apa ya, mempelajari hari Sabat dan menguduskan hari Sabat dengan benar, tidak mungkin ada orang yang menyombongkan diri. Karena di dalam memasuki hari Sabat ya, dengan memenuhi kuasa itu, kita akan menyadari bahwa ada pencipta dan kita hanya ciptaan. Jadi semua berkat yang Tuhan kasih itu kebaikan Tuhan, bukan saya gitu. Jadi sebenarnya itu ada pemulihan yang sempurna di situ kalau kita betul-betul menguduskan hari Sabat. Itu bagaimana menguduskan hari Sabat itu yang lalu ya. Begitu jelas Wagonon menulis tentang hari Sabat. Itu bukan hanya sekedar berhenti dari pekerjaan yang melelahkan, atau orang Advent sekarang mengerti hari Sabat apa, yang penting so masuk gereja. Makanya dengan itu semua mereka akhirnya setelah keluar gereja memasuki pikiran mereka dengan apa ya, video-video status, aduh sangat menyedihkan ya, maksudnya karena mereka tidak mendapatkan, tidak menguduskan dengan benar, karena setelah memelihara Sabat pulang gereja, aduh yang mereka lakukan juga membicarakan hal-hal yang hampa, yang bisnis, atau melihat-lihat Facebook atau status lebih suka kepada itu gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau kita mengerti hari Sabat, masuk ya di dalam pengertian yang benar kepada akan hari Sabat, aduh kita itu bisa benar-benar dibebaskan gitu. Kalau kita benar-benar menguduskan hari Sabat, aduh, karena ini adalah melerai umat Tuhan yang membedakan kita umat Tuhan atau tidak. Jadi hari Sabat ini harus betul-betul dimengerti.
Karena itu juga yang kita akan kabarkan kepada dunia. Kalau kita tidak mengerti betul arti hari Sabat atau kita tidak betul-betul menguruskan, kita tidak bisa membawakan pekabaran tentang hari Sabat. Jadi itu ya di sini diberi pelajaran kepada kita betul-betul disadarkan ya untuk menguruskan hari Sabat gitu. Dan supaya kita bebas semua dari perbudakan itu. Dan yang tadi ya Tuhan telah menyatakan kemuliaannya dan semua kebanggaan itu hanya ada di dalam Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada pada Allah-Allah yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Devi dan Kak Opin. Iya, betul ya, ini apa yang sudah kita pelajari ini. Tuhan sangat baik bagi bangsa Israel, tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk bagi mereka, tetapi mereka mengganti ya. Ini mereka bilang kami sudah bebas atau bebas dari Tuhan ya. We are lords. Kami ini milik dewa-dewa atau allah-allah lain. Kami tidak mau lagi datang kepadamu. Ini luar biasa mereka punya pernyataan ya, saudara-saudara. Padahal selama ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka, tapi mereka mau melawan Tuhan. Dan hari Sabat yang Tuhan sudah berikan bagi mereka sebagai tanda peringatan akan kuasanya, bagaimana mereka beristirahat, bukan hanya dari pekerjaan mereka, tetapi mereka ada kedamaian di situ, ada kuasa Tuhan di situ. Mereka tidak apalagi memeliharanya ya, tidak keep the resting of God. Perhentian Tuhan mereka tidak jaga lagi atau tidak pelihara lagi. Dan itulah yang terjadi, mereka dibawa apa? Dibawa ke apa? Ke Babel, ke penawanan atau dibawa ke dalam perbudakan. Dan ini ya, ini sama seperti ketika bangsa Israel tidak memelihara hari Sabat dengan benar, mereka dibawa ke dalam perbudakan. Dan kita tahu ini dalam keadaan kita sekarang adalah perbudakan rohani, di mana ketika kita tidak memelihara hari Sabat, hari perhentian Tuhan dengan benar, kita sebenarnya berada dalam apa? Di bawah perbudakan rohani ya, atau perbudakan jiwa seperti yang kita sudah bahas tadi ya, di bawah perbudakan jiwa. Dan inilah makanya kita harus mau keluar kan ini, semua mau keluar dari perbudakan, semua mau keluar dari Babel. Inilah yang namanya keluar dari Babel. Pembebasan dari belenggu sendiri menuju kepada apa? Kepercayaan mutlak kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Itulah arti dari keluar dari Babel. Terima kasih untuk tanggapannya saudara-saudara. Kita akan lanjut. Ini ketika keluar dari Babel ini ada luatan 70 tahun ya, 70 tahun di Babel. Ini kita akan baca subjudulnya 70 tahun tergenapi. Sebagaimana Tuhan telah menyebutkan bahwa waktu yang pasti ketika Dia akan membebaskan umatnya dari Mesir, demikian pula Dia menyebutkan waktu yang pasti untuk pembuangan Israel di kota Babel. Jadi, waktu di Mesir Tuhan bilang selama berapa? 450 tahun ya mereka di sana dan akan dibebaskan. Dan demikian pula ketika di Babel Tuhan bilang apa? 70 tahun. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan untuk rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, saudara-saudara, setelah 70 tahun, rencana Tuhan adalah apa? Mengembalikan bangsa Israel ke tanah yang sebelumnya mereka telah tinggali ya. Dan rancangan Tuhan adalah apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan apa katanya kecelakaan atau bukan rancangan yang jahat. Terus dibilang, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan atau mencari ya, dibilang, aku dengan segenap hati. Jadi kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati, atau ini dia punya ke bangsa Israel bagaimana ketika 70 tahun itu ketika mereka mau berdoa mencari Tuhan, Tuhan akan ditemui ya, Tuhan akan ditemui dan apa namanya? Dia akan dengan segenap hati akan membuat dia
mereka menemukan Tuhan ya saudara-saudara. Terus dibilang, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi ini adalah janji Tuhan, bagaimana Tuhan akan kembalikan bangsa Israel ke tanah yang sudah mereka timpati sebelumnya. Mari kita lihat dia punya sejarah ya. Dia bilang, persis seperti pada peristiwa pertama, demikian pula pada peristiwa kedua. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan firman Allah. Pembuangan dimulai pada tahun 606 sebelum Masehi, dan 68 tahun kemudian, pada tahun 538, kota Babel jatuh ke tangan orang Media dan Persia. Jadi saudara-saudara, ini kan janji Tuhan 70 tahun. Jadi pembuangan itu dimulai pada tahun 606. 606 dan tahun 538 atau 68 tahun setelah itu kota Babel jatuh dan yang berkuasa sekarang Media Persia. Nah, 2 tahun setelah bangsa Media Persia berkuasa, baru ada perintah dari Raja Cyrus untuk apa? Raja Darius ya, Cyrus untuk ada pembangunan kembali itu apa? Yerusalem ya, saudara-saudara. Jadi genap 70 tahun. Jadi 68 tahun Babel, pembuangan di Babel, baru 2 tahun Media Persia berkuasa, baru perintah untuk apa? Kembali ke Yerusalem. Terus dibilang, tentang waktu itu kita membaca. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi ini yang terjadi ya. Waktu pada tahun pertama pemerintahan Asweros, kita tahu tahun kedua mereka ada perintah kan. Tahun pertama sebelum ada perintah itu, ini Daniel berdoa ya. Ini dia tahu bahwa waktunya sudah dekat 70 tahun ketika dia mempelajari apa namanya firman Tuhan dari Yeremia ya tentang Yerusalem. Dibilang apa? Daniel berdoa sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi dia berdoa kepada Tuhan ya, saudara-saudara. Untuk apa? Kegenapan dari 70 tahun ini. Dan pasti Tuhan akan menggenapi itu ya. Terus dibilang begini, setidaknya ada satu orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kita tidak tahu apakah ada orang lain yang mencari Tuhan seperti yang dilakukan Daniel. Tentu saja tidak banyak, tetapi Tuhan telah memenuhi bagiannya sesuai dengan yang tertulis. 2 tahun setelah doa Daniel pada tahun 536, tepat 70 tahun setelah awal pembuangan Israel ke Babel, Kores atau Cyrus ya, Raja Persia, mengeluarkan sebuah pernyataan yang tercatat sebagai berikut. Oke. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, serta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi ini saudara-saudara seperti yang Tuhan perintahkan atau Tuhan telah firmankan tepat 70 tahun setelah pembuangan di Babylon.
Tuhan menggerakkan hati Kores atau Raja Persia ya saudara-saudara. Dan dia mengeluarkan suatu pernyataan atau suatu titah untuk apa? Eh, Bangsa-bangsa Israel yang tersebar dimanapun mereka berada untuk apa? Kembali ke Yerusalem. Dan bahkan dibilang orang-orang yang di sekeliling mereka harus apa? Support mereka, sokong ini ya, sokong dengan perak dan emas di samping apa? Persembahan yang akan sukarela untuk apa? Pembangunan daripada Yerusalem. Jadi ini adalah titah dari Kores dan itu setelah apa? 70 tahun. Walaupun setelah 70 tahun jadi Tuhan itu mereka nggak langsung di sana ya saudara-saudara. Baru ada titah dari Kores atau Raja Cyrus untuk kembali ke Yerusalem. Terus dibilang jumlah mereka yang kembali ke Yerusalem sebagai hasil dari pengumuman ini atau dia punya titah ini dicatat sebagai 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah telah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Jadi saudara-saudara yang keluar yang tercatat waktu itu 42.000 ya. 300 tambah 7.000 ini apa namanya? Budak-budak mungkin sekitar 50.000 orang yang kembali ke apa namanya? Kembali ke Yerusalem pada waktu itu. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Sesuai dengan apa yang Tuhan telah eh, janjikan kepada mereka. Oke, mari kita baca ya ini subjudul terakhir dari pelajaran kita. Ini pelajaran judulnya pelajaran yang masih belum dipelajari. Tidak semua orang kembali ke Yerusalem, tetapi semua diharapkan untuk kembali. Jika semua orang Israel telah belajar dari pelajaran yang dirancang oleh pembuangan, maka penggenapan janji yang telah lama tertunda itu mungkin akan segera terjadi. Karena sampai pada waktu awal pembuangan, satu-satunya waktu nubuatan yang pasti adalah periode 70 tahun. Jadi, waktu itu ya saudara-saudara, eh, dia punya waktu nubuatan yang ada yang tercatat yang pasti adalah periode 70 tahun. Belum ada apa namanya nubuatan 2300 petang dan pagi waktu itu ya. Ini baru 70 tahun. Makanya ini dibilang mungkin saja kalau mereka apa namanya eh, mereka sudah belajar bahwa kenapa mereka sampai dibawa ke pembuangan, dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan. Mereka belajar dari itu semua. Dibilang mungkin saja apa? Ini waktu yang atau janji yang sudah lama dikatakan itu yang tertunda mungkin akan apa? Akan terjadi ya kalau mereka sadar waktu itu. Terus dibilang, tetapi sebagaimana bangsa itu sebenarnya telah berada dalam pembuangan di Babel, yaitu belenggu kesombongan dan kepercayaan diri, sebelum diangkut oleh Nebukadnezar, demikian pula mereka tetap berada dalam pembuangan yang sama setelah berakhirnya masa 70 tahun itu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Sebelum masa 70 tahun itu yang mereka dibawa ke Babylon dalam pembuangan, sebelum 70 tahun itu, mereka sudah apa? Di dalam pembuangan kesombongan diri dan apa? Kepercayaan diri. Dan begitu juga ketika setelah 70 tahun berakhir, mereka masih sama di dalam apa? Belenggu atau di dalam perbudakan eh, kesombongan dan kepercayaan diri. Ini sama saja, saudara. Mereka tidak belajar dari apa pembuangan mereka itu ya, pembuangan mereka ke Babylon. Mereka tidak belajar dari hal itu, saudara-saudara. Seandainya mereka belajar dari hal itu, mungkin janji kepada Abraham akan memberikan tanah itu dan res akan mereka dapati lagi. Tetapi mereka tidak belajar dari hal itu, makanya mereka berada dalam posisi yang sama, yaitu dalam perbudakan, walaupun sudah 70 tahun, sudah ada apa? Perintah untuk kembali ke Yerusalem. Terus dibilang, Allah telah meramalkan bahwa hal ini akan terjadi sehingga menjelang akhir masa itu
Dia memberikan penglihatan kepada Daniel yang di dalamnya ditetapkan suatu masa yang lain. Dan ini kita sudah tahu, itu adalah masa 2300 petang dan pagi. Setelah nubatan 70 tahun, ada nubatan 2300 petang dan pagi. Dan itu akan kita pelajari di chapter 39, di mana ada masa yang Tuhan bilang selain 70 tahun ini. Dan itu Daniel berdoa dan berpuasa untuk mengetahui apa maksud Tuhan dari itu ya saudara-saudara. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Ini pelajaran-pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka nggak belajar dari pelajaran itu. Mereka gagal dan gagal lagi. Sampai kita lihat nanti ya, ketika mereka menolak Tuhan sepenuhnya. Dan mereka tidak digunakan Tuhan sebagai saksi atau sebagai apa namanya, ya, sebagai pembawa Injil ke seluruh dunia. Dan Tuhan percayakan itu kepada orang-orang lain selain bangsa Yahudi. Atau orang-orang kafir. Atau orang-orang eh, apa namanya, Gentiles. Tuhan percayakan pekabaran ini kepada mereka. Inilah yang terjadi, saudara-saudara, di mana pelajaran ini adalah pelajaran untuk kita, di mana kita ini adalah bangsa-bangsa Israel rohani. Kita, pelajaran mereka kita lihat jatuh-jatuh terus, begitu juga kita lihat diri kita bagaimana kita juga sering-sering jatuh, bertobat jatuh, dan begitu banyak pelajaran yang Tuhan telah berikan bagi kita. Apakah kita akan belajar dari hal-hal itu atau tidak, saudara-saudara? Ini adalah eh, suatu pelajaran yang sangat bagus untuk kita. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Sebelum kita tutup, ada yang mau tambahkan pelajaran yang begitu indah yang sudah kita pelajari? Kalau Ya, silakan ya. Ya, jadi dari sini memang dari bangsa Israel ya. Di sini kan ya, dibilang jika semua orang Israel telah belajar dari pelajaran yang dirancang oleh pembuangan, maka penggenapan janji yang telah lama tertunda itu mungkin akan segera terjadi. ya, Jadi kalau bangsa Israel gagal ya, tadi dibilang kan gagal mempelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, kita yang sekarang mempelajari bangsa Israel, ya semoga tidak gagal lagi ya. ya, Tapi kita akan menggenapi janji Tuhan itu adalah warisan kekal itu. Terus semoga kita yang mempelajari ini menjadi juga em, apa ya, salah satu yang jadi sama seperti Daniel ya. Sudah waktunya, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan dibebaskan gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita datang ya sama seperti Daniel, kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Maksudnya kita lihat ya, maksudnya kita mendoakan lah, maksudnya supaya kita kan kedatangan Tuhan itu kalau di 2 Petrus em, 2 Petrus berapa itu betapa suci dan salehnya kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi mempercepat kedatangan Tuhan itu tergantung betapa suci dan salehnya umat Tuhan itu. ya, Kalau dibaca ya, jadi harusnya ini ya dari pelajaran ini kita betul-betul serius, sungguh-sungguh gitu supaya kita mempercepat, kita yang menantikan dan kita mempercepat kedatangan Tuhan itu supaya kita bisa menerima warisan itu selama-lamanya ya. Jadi maksudnya nyandak gagal lagi. Jadi di sini di pelajaran memang bagus sekali ya. Jadi kita jangan gagal lagi karena kita sudah mempelajari kuasa Tuhan yang luar biasa, mempelajari hari Sabat. Aduh begitu bagus sekali ya pelajaran ini juga begitu sangat memberkati ya supaya kita juga bebas dari penawanan ya dosa, penawanan yang sebenarnya. Jadi terus semoga kita tidak gagal lagi dengan mempelajari ini dan kita bisa menerima betul warisan gitu kali itu warisan itu. Terima kasih. terima kasih deh. Iya, betul. Ini, ya, silakan Nang tadi mau tambahkan sebelum kita. Ya, Oke, cuma tambahkan sedikit saja. Orang pelajari lalu bahwa uh, rest itu adalah termasuk keamanan. ya, Ini kan orang belajar tentang dan bangsa Israel kan ke ya, Babylon. Ya, lalu orang belajar bagaimana Yosafat waktu dia mencari Tuhan, dia berdoa, berpuasa,
karena mau diserangkan oleh 3 kerajaan kan. Iya. Tapi waktu dia berdoa, berpuasa dan memuji Tuhan, Tuhan cuma bilang, kamu berdiam diri saja biar akulah yang Iya. melakukan segala hal. Dan jadi Tuhan yang bertindak, bukan Yosafat yang pergi berperang. Mereka hanya berdoa, berpuasa dan bernyanyi, memuji Tuhan. Dan Tuhan mengalahkan, menghancurkan bangsa-bangsa itu kan, sampai punah semuanya. Sehingga dorang 3 hari merampas itu, menjara dorang punya harta kekayaan. Jadi, dan di ayat yang lalu orang belajar di 2 Tawarik 20 itu, dan di ayat 30 di situ, setelah Tuhan mengalahkan itu, mereka mendapatkan keamanan kan. Keamanan itu adalah rest. Iya. Keamanan adalah rest. Gitu juga dengan bangsa Israel, orang ditawan ke Babylon karena tidak ada rest di dalam Tuhan. Jadi seperti itu. Dan kita tahu setelah ditawan ke Babylon, walaupun 70 tahun mereka dipulihkan, orang punya keadaan, tapi orang sudah ada raja. Orang Iya. tetap di bawah kekuasaan kerajaan Babel, Media Persia. Persia, Yunani, sampai Roma. Tapi di mana Yesus lahir kan mereka di bawah kekuasaan Roma. Iya, betul. Orang sudah Ada ada, raja. iya, nggak ada keamanan lagi, nggak ada rest lagi. Tapi yang kita mau tekankan di sini adalah kalau orang datang pada Tuhan seperti Yosafat, orang akan dapat rest, kedamaian. Jadi kalau mau belajar dari Yosafat, Tuhan yang bertindak dalam orang punya kehidupan. Iya. Tuhan cuma bilang, Yosafat kamu berdiam diri saja, Kecil. akulah yang berperang. Tuhan yang berperang, bukan orang. Jadi kalau orang punya rest di dalam Tuhan, mungkin orang punya keangkuhan, kesombongan semua, Tuhanlah yang mengerjakan, bukan karena orang punya perbuatan, orang yang ingin menyucikan diri atau apa-apa semua. Akhirnya kalau bilang orang yang melakukan akan ada kesombongan kan di situ. Tapi itulah orang hanya datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan yang kerjakan seperti pelajaran Yosafat itu pelajaran yang luar biasa sekali bagi saya. Jadi itu aja Li tambahan. Terima kasih Ram. Untuk tambahannya, Sister Devi juga tambahannya. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua ya, saudara-saudara. Bagaimana kita ini sebenarnya lebih menyukai di dalam perbudakan. Tuhan mau berapa kali Tuhan bawa ya kita keluar dari pembuangan, dari perbudakan supaya menjadi orang merdeka, dan dia punya janji yang sudah lama dia sudah janjikan kepada Abraham akan digenapi ya, bahwa kita akan memiliki sebuah tanah dan rest ya, yang land dan rest itu adalah suatu kesatuan. Jadi bagaimana kita ada tanah dan ada keamanan di situ. Itu yang Tuhan janjikan kepada eh, Abraham ya. Dan kita tahu sudah ada tanah Kanaan, sempat Tuhan kasih rest kepada mereka, keamanan, tetapi karena ketidaksetiaan mereka akhirnya rest itu hilang. Mereka masih di tanah itu tetapi tidak ada keamanan ya. Tidak ada kedamaian di sana. Dan akhirnya mereka dibuang juga ke Babylon karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, tidak penurutan sahabat mereka lalaikan. Ini yang terjadi ya. Dan ini adalah pelajaran rohani untuk kita, saudara-saudara, di mana kita ini sebenarnya suka dalam perhambaan dosa ya. Dan Tuhan sudah mau membebaskan kita dari perhambaan dosa, kematian anaknya, di mana dia sudah berikan Kristus supaya bisa apa? Kita bebas dari belenggu dosa. Tetapi ini ya, kita ini suka sekali di bawah belenggu dosa dan dengan kekuatan kita sendiri, kesombongan kita, kita pikir kita mampu meraih keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi dari sebelum tadi sudah disinggung oleh Kak Dolphin, perbuatan baik kita ini seperti kain lara, kain yang sama sekali tidak berguna, kain yang digunakan dahulu untuk apa? Untuk wanita-wanita yang datang bulan ya, itu kain lara itu, kain filtrek itu sama sekali tidak berguna sama sekali. Kalau kain lap masih berguna, ini kain lara ini sudah tidak berguna lagi. Itulah kita punya righteousness, kita perbuatan benar. Makanya ini Tuhan mau membebaskan kita dari belenggu ini ya, dari belenggu ini.
dari perbuatan kita sendiri yang benar, dan mau Tuhan ini dibilang sama seperti tadi orang bilang doa Yosafat, Tuhanlah yang akan bertindak ya. Tuhan yang bertindak. Inilah apa yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan perkenanan atau Tuhan ya Tuhan berkehendak seperti itu. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhanlah yang apa? Melakukannya untuk kita. Sama seperti bangsa Israel. Dan kita tahu mereka gagal dan kegagalan ini adalah pelajaran untuk kita. Kegagalan ini adalah pelajaran untuk kita supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan ini adalah pelajaran untuk kita semua, pelajaran untuk saya pribadi, dan biarlah ini menjadi berkat untuk kita ya, melihat kesalahan dan tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Dan biarlah dengan pelajaran ini kita semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meninggalkan kesombongan kita, keluar dari Babel, yaitu kesombongan atau kepercayaan kepada diri kita sendiri. Dan pelajaran kita sampai di sini, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan tutup.